Assalamualaikum teman-teman. Untuk video kali ini saya ada kiriman power class TD. Ini kurang tahu saya teman-teman mereknya apa. Untuk digitnya itu ETD 5000. Ini kiriman subscriber dari Kalimantan. Di power ini tuh sering kali jebol katanya. Ini udah sering kali servis. Dikirim ke tempat saya tuh dibeneri. Di kemarin ada beberapa transistor final dan MOSFET ini jebol teman-teman. Ini setelah saya cek, jadi di sini teman-teman, ini untuk transistor mut atau mutingnya ini di bagian sini ya. Sebentar saya tunjukkan. Di untuk area sini, ini transistor ini sama resistor ini teman-teman. Ini dari pabriknya memang tidak dipasang. Ini kalau transistor muting ini sama resistor ini tidak dipasang, jadi mutingnya itu tidak bekerja. Dia akan saya contohkan. Sebentar saya nyalakan power supply teman-teman. Ini saya nyalakan power supply, saya tes atau cek tegangan standby nya itu cuman keluar di 6,5 volt teman-teman. Ini untuk rel negatif, rel positifnya 6,2. jadi dia belum mau setar untuk trackingnya. Di MOSFET ini kalau dipegang panas teman-teman. Ini kalau posisi standby. Nah ini teman-teman bisa dilihat tegangan standby cuma 6,5. Nih ini dia mau naik, kalau dikasih input dia baru mau start teman-teman. Saya pegang inputnya. Nah sekarang langsung naik teman-teman, naik ke 8,2 volt. Jadi power ini tuh kalau begitu habis di on kan langsung posisi standby, terus nggak cepet dapat signal. Itu bahaya teman-teman karena trackingnya belum bekerja. Jadi kalau tracking belum bekerja itu ciri-cirinya biasanya itu standby-nya di bawah 7 volt, 6,8 ke bawah. Itu berarti menandakan untuk bagian tracking itu belum bekerja. Jadi normal bekerja itu di atas 7,2 volt itu baru bekerja teman-teman. Dan MOSFET ini ciri-cirinya kalau dia belum bekerja trackingnya atau belum start itu pasti panas kalau dia belum start. Tapi kalau sudah start tanpa pendingin, dipegang gini sama sekali tidak hangat teman-teman. Oke, akan coba saya pasang. Ini untuk transistornya nanti akan saya pasang nih teman-teman. Ini menggunakan BC559 dan perlu diperhatikan teman-teman, di sini akan ada resistor ini. Ini resistornya yang dipasang ini dari pabrikan ini 10 kilo.
10K. Jadi R10K ini nanti ini dipindah posisi teman-teman, ini dipindah ke sini, sampingnya yang kosong ini. Lalu yang resistor ini nanti dicabut, pindah ke sini, diisi atau diganti menggunakan resistor 100K ini. Nanti start sistem mutingnya langsung bekerja teman-teman. Oke, coba saya pasang dulu untuk transistor mutingnya, nanti bisa dibedakan teman-teman hasilnya. Oke, saya pasang dulu untuk transistornya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini sudah saya pasang untuk di bagian muting teman-teman. Ini transistornya yang tadi kosong sudah saya ganti atau saya isi. Terus ini tadi resistor yang 10 kilo tadi, yang di sini yang warnanya ungu ini tadi kan nilainya 10 kilo teman-teman. Ini diganti menggunakan 100K yang ungu ini, terus yang 10 kilo digeser ke sini. Ini sudah saya pasang. Oke, langsung tes ya teman-teman ya. Ini saya tes di sini teman-teman. Oke, ini untuk tegangan rel negatif. Langsung coba saya nyalakan power supply teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, sekarang dia tanpa disetujui signal input. Ini langsung posisi standby nya normal teman-teman, 9 volt untuk rel negatifnya. Rel positifnya 7,2. Ini sudah start teman-teman, dan ini bisa dipastikan MOSFET ini kondisi standby nya ini tidak hangat teman-teman, walaupun toh tidak dipasang pendingin, sama sekali tidak hangat. Ini artinya normal. Tadi kalau sebelum dipasang ini transistor muting itu, kalau belum dikasih input signal, dia belum start atau gagal start. Untuk tegangan standby nya di bawah 7 volt, itu bisa dipastikan MOSFET ini pasti panas. Jadi penyebab jebolnya power class TD itu belum tentu jebolnya itu pas di saat buat main atau ada signal musik teman-teman. Jadi power class TD itu bisa jebol atau rusak karena dia rangkaian mutingnya ini tidak bekerja di sini tadi, menyebabkan dia gagal start. Lalu MOSFET ini panas, otomatis kalau MOSFET ini panas akan short teman-teman. Nah kalau MOSFET ini sudah short teman-teman, jadi tegangan yang dari sini tadi, dari power supply utama yang seharusnya itu ngalir di kolektor transistor final itu mengikuti arus atau daya watt yang harus dikeluarkan power, itu akan langsung masuk ke bagian transistor final. Makanya transistor final tidak kuat, otomatis dia akan jebol teman-teman. Jadi seperti itu sedikit penjelasan dari saya. Ini saya tidak menggurui teman-teman, hanya sekedar berbagi saja untuk teman-teman yang masih pemula seperti saya. Dan untuk yang
sudah senior atau sudah ahlinya di Power Class TD, bisa dibantu tambahkan penjelasan apabila ada yang kurang, atau kalau misalnya ada yang salah bisa dibenarkan, tulis di kolom komentar. Oke teman-teman, terima kasih. Mungkin videonya cukup, ini sudah terlalu panjang videonya teman-teman. Bisa disambung kembali ke video-video nanti saya yang berikutnya. Dan untuk teman-teman yang suka dengan channel saya, dukung channel saya dengan tekan tombol subscribe, dan jangan lupa komen teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.